hanya karena pertolongan kasih sayang Tuhan saja. Karena Allah setia, walaupun kami tidak setia, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang terus memanggil kami ke dalam pertobatan. Dan biarlah pada sore malam hari ini, kami yang datang dengan segala beban berat, kami terus diberikan kekuatan agar mata dan telinga kami terus tertuju kepada Kristus. Biarlah segala beban yang merintangi kami itu bukan lagi menjadi fokus kami, tetapi fokus kami hanyalah kepada Kristus yang terus melakukan pembaruan, yang terus menolong kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan diberitakan pada sore malam hari ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2026 kami akan merasakan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Karena mata kami dan telinga kami biarlah terus dipenuhi oleh pribadi-Mu yang Kristus, yang menjadi pengharapan, yang menjadi kepastian di dalam kehidupan kami. Kami datang dengan keberadaan kami yang penuh dengan dosa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menguduskan dan memperlayakan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan biarlah kami dapat duduk mendengarkan kebenaran firman Allah, dan setiap kami yang bertelinga, hendaklah kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan, beracara di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus terus bekerja, memberikan iman, merawat setiap iman kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa, satu-satunya Allah yang benar kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Boleh mungkin salam kiri kanannya, katakan saya senang bisa melihat engkau di tahun 2026 ini. Ya puji Tuhan, sukacita sekali. Mungkin dengan kasih Kristus yang paling belakang boleh ke depan saja nih. Ke barisan kedua ini ya, barisan tulang gurning, Bona ya. Mari silakan agak maju ke depan ya. Kita tidak usah berjauh-jauhan Bapak Ibu, karena memang ibadah sore itu selalu spesial ya. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semua. Saya lihat di sini ada beberapa yang baru terlihat lagi waktu Natal, mungkin tidak ada karena berlibur di luar kota ya, atau saat tahun baru mungkin bersama keluarga di kampung halaman. Jadi saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru. Saya yakin belum basi karena ini masih minggu kita yang pertama ya, hari minggu kita yang pertama. Dan di minggu yang pertama ini biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi pedoman sepanjang tahun 2026. Mari Bapak Ibu kita buka kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-1 sampai ke-14 maksud saya. Mazmur 85 ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ini firman yang sama dengan tadi pagi, tapi sekarang ternyata sore malam hari ini. Tadi pagi itu saya agak sakit Bapak Ibu ya. Ya masih sih sampai sekarang. Jadi waktu saya khotbah tuh kayak udah oleng-oleng gitu. Udah mulai gelap-gelap, rasanya berkunang-kunang ya. Jadi fokus saya sedikit terganggu tadi pagi saya rasanya ya. Menurut saya, gak tahu kalau menurut jemaat yang datang tadi pagi ya. Tetapi biarlah setelah saya beristirahat tadi waktu saya bangun sebentar dulu. Ada yang terlewat tadi pagi. Jadi saya tambahkan di sore hari ini ya. Karena tadi pagi saya agak terganggu fokusnya. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita membaca kebenaran firman Allah ini bersama-sama. Mazmur 85 ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama 1 2 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan,
Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Inilah firman Tuhan. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sinode kita Gereja Bethel Indonesia memberikan tema tahun ini adalah tahun revival ya. Revive, boleh mungkin teman-teman multimedia tolong dibantu untuk PowerPoint-nya. Revival. Ya, kalau saya teliti firman Tuhan ya, hanya beberapa ayat yang menggunakan kata revive. Kalau dari aslinya terus diterjemahkan ke bahasa Inggris itu jadi revival. Dan salah satu ayat yang menggunakan kalimat kata, mohon maaf maksud saya revival ya, adalah Mazmur 85 ayat 7 tadi. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kembali? Nah, yang merah itulah revival. Kalau kita sebagai orang Pentakosta, mungkin Bapak Ibu yang sudah identik dengan kegerakan Pentakosta ya. Revival itu kita pandangnya seperti apa? Semangat yang berkobar-kobar ya, yang gak selesai-selesai. Pokoknya kalau kamu gak semangat, kamu harus lebih semangat lagi. Tetapi revival sesungguhnya adalah kebangkitan atau penghidupan kembali atau pemulihan. Yaitu proses di mana sesuatu yang tadinya redup atau mati menjadi hidup kembali atau kondisinya diperbaharui, kondisinya kembali lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita hanya kaitkan revival ya dengan semangat yang menyala-nyala ya, hanya dengan sekedar Bapak Ibu kalau ke ibadah hanya mau mencari sensasi semangat, mohon maaf nih. Di bar pun kita semangat kan? Ya enggak? Jadi apa sesungguhnya revival itu? Tadi pagi saya katakan kalau kita datang beribadah, kita sering sekali nyari sensasi, bukan pribadi. Nah, jadi kita akan membahas tentang revival, tentang menghidupkan kembali. Dan salah satu ayat yang menggunakan kata revival adalah Mazmur 85. Ya, yang tadi sudah kita baca. Kalau kita bedah Mazmur ini, kita bagi jadi 3 bagian. Ada kejadian pengampunan dosa, ada permohonan pemulihan, dan ada perbuatan Allah yang ajaib. Bapak Ibu sudah siap mendengar kebenaran firman Allah? Sudah siap ya, fokusnya harus penuh ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih yang sebenarnya terjadi. Kenapa Mazmur ini itu bisa ada? Kembali ya, konteks is king. Kita nggak boleh lompat dulu. Kita harus membahas apa yang terjadi di Mazmur 85. Ya, pemazmur ini memulai dengan kata begini. Poin pertama kita akan membahas bahwa revival adalah apa Bapak Ibu tulisannya di situ? Inisiatif Allah. Ya, bahwa revival adalah inisiatif Allah. Kenapa saya katakan revival itu selalu mulai dari inisiatif Allah, bukan dari ayo kalau kamu mau revival kamu harus semangat. Kenapa bukan dari kita? Kenapa revival itu mulai dari Allah? Karena pemazmur pembukaan mazmurnya dengan berkata apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan dan telah memulihkan keadaan Yakub. Berkenan, ingat lagi khotbah malam Natal ya, tanggal 24. Ya, malam tahun baru maksud saya. Saat Musa berdoa untuk meminta perkenanan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan. Mungkin doa yang kita naikkan di awal tahun biasanya, Tuhan tolong berkenan untuk menyertai saya sepanjang tahun 2026 ya. Bapak Ibu yang mungkin berlibur bisa lihat khotbahnya di YouTube kita karena itu pesan yang luar biasa sekali bagi kita. Ya, jadi dikatakan engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Kenapa dikatakan memulihkan keadaan Yakub? Pemazmur ini mulai
menunjukkan bahwa revival itu mulai dari Allah sendiri. Kenapa? Karena Bapak Ibu, bangsa Israel mereka itu mengalami pergumulan. Mereka itu baru saja keluar dari perbudakan di Babel. Ya, mereka baru keluar perbudakan di Babel. Mereka kembali ke tanah Yerusalem dan mereka mau membangun kembali tembok Yerusalem. Kita tahu bahwa kekuatan kota itu terletak dari temboknya. Ya, itu kenapa di zaman Nehemia mereka itu berusaha untuk membangun tembok Yerusalem. Dan mereka buka dengan gini, engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Jadi dalam hal ini pemazmur bercerita bahwa oleh karena kasih karunia saja mereka itu bisa keluar dari perbudakan di Babel. Ya. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan dan telah memulihkan keadaan Yakub. Mereka keluar dari tanah Babel dan mereka tahu itu hanya karena kasih karunia. Kalau mau kita bilang kurang hebat apa bangsa Israel, kurang pintar apa orang-orang Yahudi. Tetapi tidak ada kekuatan dari mereka sekalipun yang bisa membuat mereka terlepas dari perbudakan di Babel. Itu hanya serta-merta hanya kasih karunia saja apabila mereka bisa pulang kembali ke tanah mereka. Dan bahkan di zaman Nehemia mereka mendapat kasih karunia, raja yang jahat itu mengizinkan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan yang menggerakkan. Pemulihan, kan tadi kata kuncinya adalah pemulihan. Pemulihan selalu dimulai dari Allah. Proses yang tadinya jelek, mereka bisa pulang kembali itu hanya karena kasih dari karunia saja. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, pemazmur saja mengatakan revival, pemulihan bangsa Israel itu dimulai dari Tuhan yang berkenan untuk memulihkan Yakub. Ya, bagaimana dengan kita? Kalau kita seringkali hari-hari kita penuh dengan pergumulan. Tidak ada kita yang gak punya pergumulan. Tahun 2025 mungkin penuh tantangan, penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan. Dan mungkin kita rasa pergumulan ini membuat saya kosong sekali. Saya hampa sekali, kehidupan saya tuh kok hampa ya. Mungkin karena suami saya meninggalkan saya atau orang tua saya meninggalkan saya. Atau pergumulan rumah tangga saya membuat saya ini menjadi kosong dan hampa. Terus kita pikir, aduh mungkin saya tidak mengalami revival karena mungkin saya kurang siap. Atau mungkin karena hati saya tidak siap. Mungkin karena hal-hal yang merintangi saya. Mungkin kita cari kekosongan itu, kita mulai cari sensasi-sensasi revival. Ya, kita mulai cari gereja mana yang kira-kira hamba Tuhannya bisa mendatangkan surga ke bumi. Misalnya ya, kita mencari hamba Tuhan yang bisa berkarismatik. Kalau gembala saya yang lama mendoakan saya bukannya sembuh jadi makin sakit. Saya harus cari hamba Tuhan yang berdoanya paling ampuh mungkin ya. Ya, saya dengar pendeta ini kalau mendoakan orang jadi meninggal gitu kan. Jangan-jangan ada dosanya nih pendeta. Kita cari pendeta yang berkarismatik untuk kita kira supaya kita mengalami revival. Tetapi pemazmur berkata, engkau telah berkenan. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, saat kita berbicara tentang revival, kita berbicara bahwa ada Tuhan yang lebih dahulu untuk berkenan memulihkan kita. Ada Allah yang lebih dahulu bermurah hati untuk memulihkan pergumulan kita, keadaan kita, atau hal-hal yang merintangi kita. Jadi kalau kita mencari manusia, percayalah engkau pasti kecewa. Kalau engkau merindukan revival dengan melihat, oh pendeta ini lebih berkarisma, gereja ini lebih mewah. Ya, walaupun mungkin kategori untuk Jayapura ini adalah salah satu gereja yang mewah, ya. Tapi bukan itu alasan revival. Bukan gedungnya yang mewah, bukan pendetanya yang berkarisma, bahkan bukan saya sendiri, bukan pribadi manusianya, tetapi ada Allah yang mau berkenan untuk memulihkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu adalah tipe orang yang terus pindah-pindah gereja, percayalah Bapak Ibu,
Di gereja A pasti kecewa, pindah ke sini gereja B kecewa, pindah ke sini gereja C kecewa. Karena apa? Yang bisa memulihkan kekosongan hatimu itu hanya ada satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang ke gereja bukan karena melihat manusianya, tetapi saat kita datang ke gereja, Bapak Ibu pilihlah gereja yang setia kepada pemberitaan pribadi Kristus. Karena hanya satu pribadi yang bisa memulihkan engkau. Apa pergumulan kita coba? Ya, pemulihan kita, ya. Pemulihan itu terjadi apabila ada perkenanan Allah, ada pengampunan dosa, dan redanya murka Allah. Nah, pilihlah gereja yang terus memberitakan ini. Pasti akan ada revival karena di mana ada pertemuan dengan Kristus, di situ ada pemulihan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang revival, bukan tentang semangatnya, mungkin bukan tentang manusianya yang berkarisma, ya pendeta ini lebih berkarisma, pendeta yang B jauh lebih berkarisma daripada yang B, ya, atau bahkan mungkin bukan jumlah jemaat gerejanya, tetapi saat gereja itu dengan setia memberitakan Kristus, di situ pasti ada pemulihan karena ada Allah yang berkenan untuk memulai pemulihan, memulai revival, ya. Jadi kekosongan rohanimu, Bapak Ibu saya mau katakan 1, 2, 3, kekosongan rohanimu hanya bisa dipulihkan oleh siapa? Oleh Allah. Sebab perasaan kekosongan rohani adalah bukti keterpisahan manusia dengan Allah akibat dari dosa. Pendeta yang karismatik, maksudnya karismatik bukan aliran karismatik. Pendeta yang berkarisma bukan menjadi jawaban kekosongan rohanimu. Karena gak mungkin manusia biasa bisa menjadi jembatan antara Allah dengan Bapak Ibu. Bukan saya, tetapi saat hamba Tuhan, saat gereja terus setia memberitakan perbuatan Kristus, percayalah di situ akan ada revival. Mulai dari pribadimu, ya, dengan caranya Tuhan. Karena Kristus sendiri, karena ada Allah yang bisa mengisi kekosongan rohani kita dengan segala pergumulan kita. Ya, apa yang saat terus gereja memberitakan ini, perkenanan Allah, pengampunan dosa, dan murka Allah yang reda, pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel, saat gereja setia terus untuk memberitakan ini, percayalah di situ ada terus pemulihan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, sehingga yang bisa mengisi kekosongan rohanimu hanyalah Allah Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan Allah? 1, 2, 3, engkau telah mengampuni kesalahan umatmu dan telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Saat gereja terus setia memberitakan ini, di situ ada revival. Terus setia memberitakan kasih karunia Allah. Bukan kehebatan atau kehebatan hamba-hamba Tuhannya atau WL-nya atau pemain musiknya atau singernya. Bukan kehebatan atau kemegahan gedungnya. Bukan karena saya mimpi apa atau apapun itu. Bukan berbicara tentang manusia tetapi berbicara tentang kasih karunia Allah. Disitulah mulai revival saat kita berbicara tentang Allah yang bermurah hati untuk melakukan pemulihan. Ya, kenapa harus ini? Kenapa mulai selalu dari Allah? Karena Bapak Ibu kita adalah manusia yang berdosa. Ya, siapa di sini yang bisa menebus dosanya sendiri? Tidak ada. Siapa di sini yang bisa menyurutkan murka Allah selain daripada Allah sendiri? Saya ulangi. Karisma gembala seperti apa yang bisa menyurutkan kemurkaan Allah? Kalau Bapak Ibu mendengar khotbah malam tahun baru, saat bangsa Israel dijauhi oleh Tuhan karena penyembahan berhala mereka, Musa saja tidak bisa untuk menyurutkan murka Allah. Musa hanya bisa ngapain? Hanya bisa meminta kasih karunia. Bahkan dia pun bukan perantara yang sempurna. Hanya ada satu perantara yang sempurna,
Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa menyurutkan murka Allah selain daripada Allah sendiri. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dengar, kenapa sih orang Kristen itu mesti ada Allah yang menjadi manusia? Kenapa sih orang Kristen itu harus percaya ada Allah yang mau menjadi manusia, yang mau mati? Allah kok mati? Atau mungkin Bapak Ibu akan bertanya, ini kok udah setahun terakhir ini GBI Dok 4 ngomonginnya Kristus mulu, ngomonginnya salib mulu. Karena apa? Kristus bukan tambahan, Kristus bukan dekorasi, Kristus itu pusatnya. Jadi waktu itu kalau misalnya saya khotbah, Bapak Ibu mungkin, saya pernah menyinggungkan, apa hubungannya Kristus mati dengan bisnis saya Bapak Ibu? Sudah saya jelaskan kan? Apa hubungannya Kristus dengan keluarga saya Bu Gembala? Sudah saya jelaskan kan? Karena Kristus selalu menjadi pusat. Karena kita adalah manusia yang berdosa dan dosa itu menimbulkan banyak sekali kerugian, pergumulan. Hanya ada satu pribadi yang bisa menyurutkan kemurkaan Allah. Harus ada pembenaran. Ya, jadi ini kenapa Dok 4 selalu ngomongin ini. Karena pergumulanmu solusinya cuma satu, ini. Ya, harus ada pembenaran karena kita yang seharusnya dihukum tapi kebenaran Kristus lebih besar untuk menutupi dosa-dosa kita, melingkupi kita sehingga kita dipandang benar oleh Allah. Bayangkan yang harusnya kita salah dan dimurkai oleh Tuhan, tapi karena Kristus kita dikasihi oleh Allah. Walaupun ada pergumulan, kita tahu Allah begitu mengasihi kita. Jadi Dok 4 tidak akan pernah bosan-bosan ngomongin Kristus. Ya, bahkan mungkin para pelayan sudah tahu, sudah saya bekali sepanjang 2 bulan ini di dalam komsel-komsel dan segala macam bagaimana berkhotbah. Kita nggak ngomongin diri kita sendiri. Kita bukan ngomongin pendapat kita ngomongin karya Allah. Ya, jadi gereja ini akan adalah gereja yang terus berpusat kepada apa yang Kristus kerjakan. Ya, karena Kristus pasti bisa menjadi jawaban dari segala pergumulan dosamu. Dan salah satunya adalah kita akan membahas pergumulan bangsa Israel ini yang sudah mendapatkan, sudah dimulai kasih karunia-Nya. Jadi harus ada pembenaran, ya. Sementara orang-orang di luar sana katakan, ngapain Allah jadi manusia? Kurang kerjaan. Ngapain Allah? Katanya Allah kok mati? Bukankah ini juga sama dengan konsep-konsep manusia atau mungkin beberapa hamba Tuhan yang berkarismatik yang berkata bahwa ayo ke tempat saya, kalau kamu ke tempat saya pasti akan ada sesuatu spektakuler, ada revival yang terjadi, ya, tanpa memberitakan Kristus. Saya mau katakan gereja terus dipulihkan oleh Tuhan saat gereja terus setia memberitakan satu pribadi saja, bukan pengkultusan pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang merindukan revival, yang mencari kekosongan dalam diri, carilah gereja yang setia memberitakan satu pribadi ini. Ya, tidak ada pengkultusan pribadi seperti yang mungkin terjadi di Korintus. Kamu kan golongan Apolos, kamu kan golongan Paulus, kamu kan golongan Petrus. Rasul Paulus katakan, adakah tubuh Kristus terbagi-bagi? Ya, karena gereja bukan cerita tentang manusianya, tapi cerita tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi engkau yang merindukan pemulihan, revival, ya, lihat ada satu pribadi. Dia nggak katakan, ya usaha lebih keras, ya lebih semangat ya bangsa Israel, aduh kasihan sekali kalian gagal. Bukankah itu yang dikhotbahkan di dunia luar sana? Ya, datang dong, lebih semangat dong. Kalau itu konsep kekristenan, saya mau katakan kita satu pun tidak ada yang selamat. Semakin kita kejar, semakin rasanya melelahkan. Tetapi ada satu yang sudah terjadi, Kristus yang sudah turun. Dia nggak nyuruh kita naik, tetapi Dia yang justru turun. Dan hanya satu Allah ini yang mengajarkan konsep ini. Di luar sana, ya, tidak ada konsep Allah yang mau menjadi manusia untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dia datang dalam keadaan kita paling kacau, sehingga saya mau katakan Tuhan
Memulai pemulihan bukan dengan perintah yang tadi saya katakan lebih semangat lagi ya. Aduh saya ini belum merasakan revival. Dok 4 ini belum merasakan revival karena kurang semangat. Enggak. Dok 4 akan terus di revival, terus dipulihkan apabila gereja ini terus setia kepada satu pribadi. Pemberitaan Kristus. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat di sosial media atau para pelayan sekarang kalau mengirimkan pesan ya kan, ada satu kata berkat yang kami ucapkan. Kristus untukmu. Christ for you ini. Ini adalah ucapan berkat di antara kami sesama jemaat. Kristus untukmu karena apa? Karena dia datang ke dunia masuk ke dalam kondisimu yang paling kosong. Paling kacau, paling hancur, paling gelap. Lalu memikulnya semua di atas kayu salib untuk memulihkan Anda dan saya. Inilah revival. Ya, bukan kita yang lebih semangat. Tetapi ada Allah yang mau turun menjadi manusia. Inilah mulai revival. Apabila kita menjadi gereja yang terus setia kepada pemberitaan firman Tuhan, percayalah ada terus pemulihan yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Dan itu akan menimbulkan poin kedua, sukacita pemulihan, ya. Poin kedua menimbulkan sukacita pemulihan. Para pemazmur ini yang menuliskan mazmur ini adalah Bani Korah, ya. Pemimpin biduan Bani Korah. Dia melanjutkan mazmurnya dengan ini. Kita baca 1, 2, 3. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Nah Bapak Ibu mungkin kaget kok dia nanya lagi. Tadinya di atas katanya sudah memulihkan keadaan Yakub. Ya. Mungkin ini juga doa Bapak Ibu, Tuhan pulihkanlah saya, pulihkan keluarga saya. Jangan engkau marah-marah kepada saya Tuhan ya. Mungkin ini doa Bapak Ibu. Kenapa ya? Tadi katanya Allah telah memulihkan keadaan Yakub. Mereka sudah pulang ke tanah mereka sendiri. Mereka sedang membangun tembok Yerusalem. Terus kenapa doa ini naik lagi? Saya mau katakan, kita bandingkan ayat kedua dengan ayat kelima ini dari apa? Kalau ayat pertama, Israel sudah dipulihkan karena sudah keluar dari pembuangan di Babel. Tetapi yang kedua, permohonan pemulihan itu memohon Tuhan untuk memulihkan Israel seperti sebelum terjadi pembuangan. Pemulihan yang sebelum, di pemulihan yang sampai benar-benar mereka sebagaimana di zaman mereka diperintah oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka merindukan pemulihan yang sempurna seperti dahulu kala. Ya, mereka udah pulang, mereka sudah tiba, mereka sudah ditebus, mereka sudah mendapat perkenanan Tuhan, tapi mereka masih mendoakan bahwa mereka akan dipulihkan seperti sedia kala. Ini yang Bapak Ibu saya yakin Dok 4 udah sangat terbiasa dengan kata ini. Sudah tapi belum. Sudah pekerjaan pengorbanan Kristus itu sudah sempurna, tapi belum apa? Kita pun dalam proses pemulihan. Kapan puncak pemulihan itu terjadi? Saat Kristus datang kembali. Memulihkan semua kita, tidak lagi ada pergumulan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi keterpisahan antara Kristus dengan kita, antara Allah dengan kita. Artinya apa? Seperti sebelum kejatuhan manusia di Taman Eden. Itulah yang kita rindukan, itulah revival. Jadi tujuan revival bukan hanya semangat yang berkobar-kobar, tetapi revival ada tujuannya. Pemulihan seperti semula, pemulihan sebelum kita jatuh ke dalam dosa, pemulihan saat tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Apakah Bapak Ibu sekarang masih terpisah dengan Allah? Sudah tidak. Karena apa? Karena Kristus sudah mati. Kita dengan penuh keberanian sekarang beribadah kepada Tuhan kan? Kita tidak perlu lagi bawa korban kan? Capek kali tiap hari kita bawa korban. Ya, kita tidak perlu lagi berbicara melalui imam hanya untuk menjadi perantara doa-doa kita kan? Kita di kamar tidur kita bisa berdoa kepada Tuhan kan? Karena apa? Karena sudah korban Kristus sudah sempurna. Tapi belumnya apa? Nanti saat di langit baru bumi baru, disitulah kita betul-betul melihat dengan kepenuhannya. Daging kita masih sakit, daging kita masih mengalami sakit penyakit, kita masih bergumul. Tapi kita tahu pemulihan itu masih dikerjakan oleh Tuhan sampai sekarang. Itulah revival. Ya, sudah
Tapi belum. Karena apa yang terjadi saat pembangunan tembok ini, ya. Kita ngintip sedikit ke Nehemia, kita baca 1, 2, 3, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ini itu ibarat baru keluar dari perampokan yang satu, udah diintai dengan perampok yang lain. Baru keluar dari mulut buaya, habis itu masuk ke mulut singa. Ya, mereka baru aja pulang, tapi mereka sudah mengalami pergumulan yang lain. Bukankah ini juga keadaan kita, Bapak Ibu? Ya, jadi saat dikatakan mereka sedang diintai, Pemazmur katakan begini, apakah engkau, 1, 2, 3, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Ini. Apakah kamu gak mau merevival kami, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau bersuka cita, karena engkau perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Bagaimana orang ini tetap bersuka cita, walaupun mereka itu masih dibayang-bayangi oleh perampok yang lain. Ini juga keadaan kita kan. Kita udah menerima Kristus, tapi pergumulan kita kok belum kelar-kelar. Kita udah percaya Kristus sudah memulihkan kita, tapi kok keluarga saya belum pulih. Saya sudah tahu Kristus mati bagi saya, tapi kok dosa saya ini terus, saya jatuh di sini-sini terus. Ya, ini dia. Kita percaya Kristus mengasihi kita, tapi kok pergumulan saya nggak selesai-selesai. Pergumulan yang satu sedang terjadi, belum selesai pergumulan satu, muncul lagi pergumulan yang lain. Nah, yang dua ini belum selesai, muncul lagi pergumulan yang lain. Bapak Ibu mengalami itu? Pergumulan yang nggak selesai-selesai? Apakah dosamu, atau di rumah tanggamu, atau anak-anak muda, perekonomianmu, cita-citamu, dan segala macam? Ya. Bagaimana kita tetap bersuka cita walaupun di tengah pergumulan ini? Bagaimana bangsa Israel tetap bersuka cita walaupun mereka sedang diintai oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mau tembok Yerusalem itu kembali berdiri? Bagaimana kita tetap bersuka cita di tengah pergumulan kita, Bapak Ibu? Kesalahan kita adalah kalau kita mencari sukacita revival kepada hal-hal yang subjektif. Saat mungkin saya lebih kaya, atau mencari sukacita di luar dunia sana, sukacita yang membuat kita lupa, ya. Obat-obatan kan membuat kita lupa kan terhadap pergumulan kita kan, ya enggak? Atau kita cari sukacita dalam hal lain, apakah di dalam hiburan dunia, atau mungkin versi lebih rohaninya kita mencari sukacita, ya, kepada itu tadi. Oh, kalau di rumah saya nggak bisa lihat suami saya yang mengasihi saya minimal lihat pemimpin saya itu berkarisma. Ya, kita mencari, kesalahan kita adalah kalau kita mencari sukacita revival dalam hal-hal yang subjektif, dalam hal-hal keadaan kita. Ya, saya mau nanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu merasakan sukacita revival? Yang Bapak Ibu cari di luar dunia sana, sukacita Bapak Ibu, sukacita revival maksudnya sukacita pemulihan, yang merasa kita tuh lebih pulih kalau saya lebih kaya dan segala macam. Kapan terakhir kali Bapak Ibu merasakan sukacita ini? Dan berapa lama sukacita itu bertahan? Kalau sukacita itu tidak bertahan lama, percayalah itu bukan sukacita yang objektif. Itu adalah sukacita yang mungkin hanya lahir dari sensasi emosional sementara atau luapan antusiasme. Ya, karena sukacita pemulihan adalah sukacita yang kekal, bukan sesaat. Dan itu lahir kita dapatkan dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Kita baca 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini, Bapak Ibu mau damai sejahtera yang sejati yang gak habis-habis, hanya dari satu pribadi. Itulah kenapa Dok 4 ngomongin pribadi ini terus. Karena sukacita yang diberikan oleh Kristus itu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Ya. Dunia mungkin memberikan kita sukacita yang hanya sesaat, habis itu kita pulang, sukacita kita hilang.
Kita marah-marah di tengah keluarga kita. Kita marah kepada suami atau anak-anak kita. Ya. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Allah, kita boleh bergumul, tapi masih ada sukacita. Sukacita kita berdampingan dengan air mata pergumulan kita. Walaupun mungkin kita bergumul, kita tahu ada Tuhan yang mengasihi kita. Ya, saya cerita tadi pagi, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum tahu juga kalau yang di Malang, mungkin apakah lagi di luar kota. Biasanya kebiasaan Dok 4 adalah Bapak Ibu boleh mengisi doa pergumulan untuk tahun ini. Ya, diisi dan diberikan, boleh Bapak Ibu kalau misalnya ada pergumulan khusus, Bapak Ibu boleh tulis di kertas, di belakang juga disediakan ada kertasnya, Bapak Ibu isi saja di kotak itu, ya. Dan itu akan saya baca sendiri dan akan saya doakan, ya, doa resolusi tahun 2026. Dan semalam saya sudah membaca semua yang sudah mengisi. Tadi pagi sudah mulai ada lagi yang masuk, sudah ada beberapa keluarga lagi yang masukin lagi, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pokok-pokok doa khusus di tahun ini yang mungkin rindu untuk didoakan, Bapak Ibu boleh isi, nanti saya akan doakan dalam doa pribadi saya. Saya baca semuanya dan jujur semalam saya menangis. Semua keluarga itu buat saya menangis, ya. Dan saya mengingat saya saja manusia biasa yang punya keterbatasan dan hanya sebagai seorang gembala lokal. Saya aja hati saya tergerak oleh belas kasihan dan saya menangis. Apalagi Kristus, apalagi Bapa yang di sorga. Jadi saya doakan satu-satu, semua keluarga, ada keluarga yang 5 poin, 7 poin, ada yang hanya 3 poin, ya. Saya doain satu-satu, semua keluarganya. Tetapi saya saja menangis di hadapan Allah, apalagi Kristus yang menjadi perantara kita. Yang mengetahui setiap kedalaman hati Bapak Ibu. Saya mungkin hanya tahu beberapa baris yang dari Bapak Ibu tulis, tetapi apalagi Kristus. Dan Tuhan katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kristus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu, pergumulanmu, ya, datanglah terus kepada Kristus. Revival berbicara tentang satu pribadi, yaitu pribadi Kristus. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu kalau biar kita terus memiliki sukacita revival yang tidak sementara, ya. Yang tidak sementara, yang benar-benar kekal. Pergumulan kita ada, tetapi kita tetap bersukacita karena Kristus, ya. Kembali lagi, Mazmur ngomonginnya gimana? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Sukacita yang tidak berhenti, sukacita karena pemulihan karena di bawah tuh. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu dan berikanlah kepada kami keselamatan. Nah, ini kuncinya, ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kita baca 1, 2, 3, sukacita pemulihan bersandar kepada sesuatu yang nyata dan objektif, yaitu kebangkitan Kristus yang merupakan, saya merahin itu, jaminan bahwa kelak kita pun akan dibangkitkan, akan di-revive, akan dipulihkan. Saat Kristus menyatakan dirinya kelak, kita akan dihidupkan kembali dan akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Nah ini, sukacita revival hanya didasarkan kepada satu pribadi. Dan apabila kita terus bersandar kepada satu pribadi ini, saat kita berdoa, Tuhan nyatakanlah dirimu, nyatakanlah keselamatan yang datang daripadamu, muncullah ini. Keadilan dan damai sejahtera. Inilah poin terakhir kita, keadilan dan damai sejahtera. Karena kembali lagi kita ulang, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Kalau jemaat Dok 4 udah mulai terbiasa ini, saya mau arahnya kemana dengan kata-kata kunci yang ada, ya. Dia lanjutkan begini. Saya merahin 1, 2, 3, aku mau mendengar. Nah ini dia. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bapak Ibu mau revival, mulai dari duduk, diam, dengar. Apa yang Bapak Ibu dengar? Apa yang difirmankan Allah. Karena apa? Apa yang mau kita dengar? Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang dikasihinya supaya apa? Supaya jangan mereka kembali kepada
kebodohan. Nah, saya mau nanya, khotbah malam Natal, saat malaikat bertemu para gembala-gembala, mereka katakan apa? Damai sejahtera bagimu, aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar, ya, yaitu telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat di kota Daud. Bukankah damai ini berbicara tentang kelahirannya dengan apa yang diperbuatannya? Dan untuk apa dia lahir? Bukankah supaya kita tidak kembali kepada kebodohan? Bukankah supaya kita tidak kembali kepada perbudakan dosa? Bukankah supaya kita tidak lagi menderita dengan kebodohan kita? Ya. Bukankah ini berbicara tentang Kristus? Kalau diparafrase, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, yaitu tentang siapa? Tentang Kristus. Ini kan parafrasanya. Nah, ini belum sempat tadi pagi saya bahas dengan dalam. Karena udah mulai oleng-oleng, saya mulai agak gelap. Ya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Makanya saya udah bilang ke multimedia yang diposting ulang adalah khotbah malam. Ini khotbah yang lebih lengkap daripada tadi pagi. Bukankah kita mau mendengar tentang Kristus? Jadi Bapak Ibu kembali. Revival dimulai juga saat kita mendengar firman Kristus dan iman kita akan bertumbuh. Jadi revival, kembali lagi revival bukan soal sensasi. Revival soal pribadi. Ya. Kalau kita bersensasi, menangis saat beribadah itu baik. Tapi apakah kita menangis karena melihat Kristus atau hanya luapan emosi karena pergumulan kita? Itu dua hal yang berbeda. Kita boleh bergumul di hadapan kaki Tuhan, tetapi biarlah kita menangis karena apa? Karena kita mendengar Kristus, karena kita melihat Kristus. Sebagaimana saat ibadah pagi awal tahun baru tanggal 1 Januari, ada 4.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan. Selama 3 hari mereka gak makan, mereka gak minta, mereka gak protes, perut mereka benar-benar di dalam keadaan kosong, mereka gak ada minta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan apa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tuhan sendiri yang sediakan. Soal berkat rohani dan jasmani, itu Tuhan yang sediakan. Bagian kita apa? Hanya apa? Hanya duduk, diam, dengar. Saat mata dan telinga kita penuh dengan Kristus, bagaimana 4.000 orang yang mayoritas bukan orang Yahudi. Tetapi hati Tuhan terus tergerak oleh belas kasihan. Hati Tuhan pasti tergerak oleh belas kasihan kepada kita yang terus setia kepada pribadinya. Ya, jadi revival dimulai saat kita terus mendengar. Ya, kemudian dilanjutkan begini. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat, keselamatan itu dekat pada orang-orang yang takut akan Dia sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Nah, inilah jembatannya, jembatan antara doa permohonan revival, Bapak Ibu yang rindu dipulihkan, sama seperti pemazmur ini yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Mereka rindu ada pemulihan, inilah jembatannya antara doanya dengan penggenapannya. Penggenapannya apa? Ya, penggenapannya apa? Kita baca kelanjutannya, 1, 2, 3. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Nah, saya mau nanya, kalau tadi pagi sempat saya bahas ini. Bukankah Allah adalah kasih, Bapak Ibu? Setuju ya? Allah adalah kasih, setuju ya? Tapi bukankah Dia juga Allah yang adil? Kalau Dia Allah yang adil, bukankah kita seharusnya dihukum sekarang? Iya kan? Tidak ada satupun di dalam diri kita yang bisa berharga supaya kita menerima kasih Tuhan. Tetapi bagaimana? Bagaimana kasih dan kesetiaan ini bertemu, keadilan dan damai sejahtera ini akan bercium-ciuman bagaimana? Ketemunya di mana nih? Kasih dan keadilan ketemunya di mana? Kalau Allah adalah kasih tetapi di saat yang bersamaan Dia adalah Allah yang adil, bagaimana Dia bisa mengingkari dirinya? Kalau Dia adalah kasih, berarti harusnya kita nggak dihukum. Tetapi kalau Dia adil, harusnya kita tidak dikasihi Tuhan. Karena kita harusnya dihukum. Ini ketemunya di mana? Ketemunya di sini. Disaliblah, di situ kasih dan keadilan Allah bertemu di sini.
Tidak ada lagi pertentangan antara murka Allah dengan keselamatan manusia dari sini. Karena disalib nyata keadilan Allah. Murka Allah yang surut tadi kepada kita dilampiaskan kemana? Kepada Kristus. Dan kasih Allah diberikan kepada kita melalui salib. Disinilah keadilan dan kasih Allah bertemu. Saat murka Allah dilampiaskan, tetapi kasih Allah juga dicurahkan. Ya, jadi tidak ada lagi karena Kristus, tidak ada lagi pertentangan antara murka Allah dengan keselamatan manusia. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau Bapak Ibu mau berjemaat di Dok 4, ini aja yang Bapak Ibu terus dengar, Kristus. Ya, apa yang dikerjakan Kristus? Karena ini selalu menjadi jawaban. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pergumulan, apakah saya dimurkai Allah? Ingat, yang dimurkai bukan kamu, Kristus. Allah mengasihimu. Oleh karena itu marilah datang kepadaku, kata Kristus. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kasih Allah dan keadilan Allah sudah bertemu di atas kayu salib. Pergumulanmu tetap ada? Iya, itu adalah konsekuensi dari kejatuhan kita akan dosa. Tetapi pergumulan itu bukan karena Tuhan menghukum kita. Tetapi karena dari pergumulan itu, Tuhan akan memakai hal yang paling buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi segala hal, pergumulan pun, sakit penyakit pun, engkau yang rindu untuk dipulihkan, percayalah di tengah pergumulanmu saat ini, Tuhan akan pakai supaya engkau dipulihkan. Untuk memberikan rancangan damai sejahtera penuh sukacita. Ya, itulah rancangan Tuhan. Karena ini, pada mulanya, dia sudah bikin ini lebih dahulu. Karena tidak ada lagi pertentangan antara murka Allah, kasih Allah dan keselamatan manusia. Dan itu nyata di mana? 1, 2, 3, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Nah, ini udah 2 tempat yang berbeda nih. Harusnya kalau udah mulai terbiasa dengan khotbah saya, udah mulai tahu kalau ada 2 yang beda tapi bisa nyatu, itu ada di mana. Ya, kita diciptakan dari debu tanah, betul ya Bapak Ibu ya? Itu dari bumi ya. Kesetiaan akan timbul tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ini berarti apa? Udah tahu harusnya. Ngomongin apa ini? Ngomongin Dwinatur lagi. Ya. Saat karena apa? Karena Allah yang menjadi manusia, dia masuk ke dalam natur manusia. Dia benar-benar jadi janin, dia benar-benar manusia. Dia mengenakan natur kita ini. Natur yang penuh dengan keterbatasan. Saat inkarnasi Kristus, firman menjadi manusia, Allah manusia yang Bapak Ibu terus dengar sepanjang Natal kemarin. Ya, jadi inilah kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Ngomongin apa? Natur manusia Kristus. Keadilan akan menjenguk dari langit. Langit itu adalah tempat Allah bertahta kan? Di mana itu bisa nyatu? Di dalam satu pribadi ini. Ya, jadi revival selalu ngomongin satu pribadi ini aja. Ya, tadi pagi ini belum sempat ini karena udah mulai gelap-gelap anak saya. Ya. Kemudian bahkan 1, 2, 3 bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kaki menjadi jalan. Tuhan Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Ini. Tuhan akan memberikan kebaikannya, Tuhan akan memberikan kita keselamatan, keadilan akan berjalan di hadapannya dan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kristus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Allah sendiri yang akan memimpin umatnya. Jalan yang ditempuh oleh Kristus adalah jalan yang kita tempuh. Kita gak perlu lagi disalib karena Kristus sudah lebih dahulu. Tuhan yang kasih jalan ini. Ya, jadi inilah puncak pemulihan. Pemulihan puncaknya terjadi saat apa? Saat Allah hadir di tengah umatnya. Bapak Ibu yang merindukan pemulihan, percayalah puncak pemulihan, puncak revival saat Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah keluargamu. Ya, jadi saya mau katakan kesimpulannya Bapak Ibu, pemulihan selalu adalah karya Allah. Bukan kita yang datang jauh lebih semangat atau sensasi berkobar-kobar, tidak. Itu bukan revival, itu hanya yang lain-lain. Tetapi revival sesungguhnya adalah karya Allah, karya pemulihan Allah.
Dan kemudian pemulihan yang sejati adalah salib. Berbicara terus tentang Kristus, 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 Kristus. Karena di mana Kristus diberitakan, Roh Kudus pasti bekerja. Karena biasanya kita orang Pentakosta kalau ngomongin revival pasti ngomongin Roh Kudus ya. Pentakosta ya, pemulihan ya. Tetapi di mana Kristus diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja. Keselamatan kita adalah keselamatan yang trinitarian, yang tritunggal. Di mana Kristus diberitakan, Roh Kudus pasti bekerja. Roh Kudus itu pribadi apa? Pribadi Allah yang menghibur kita, Allah yang menolong kita. Dan di mana dia bekerja? Dia bekerja saat Kristus diberitakan. Amin. Saya undang para pelayan maju ke depan. Mari saat kita nanti sepanjang bulan ini kalau kita membahas tentang revival, kita akan membahas tentang pribadi Kristus yang bermurah hati, ya, yang memulihkan kita, yang tadinya harusnya kita dihukum oleh Tuhan, sebagaimana bangsa Israel dibuang ke Babel, tetapi karena kemurahan hati Tuhan, mereka dilepaskan. Walaupun mereka sudah dilepaskan, mereka masih mengalami pergumulan. Itu juga dengan kita. Kita sudah diampuni, keselamatan kita sudah selesai, sudah sempurna di dalam Kristus semata. Tetapi mungkin pergumulanmu hari-hari ini, ada terus pergumulan yang mengintai. Tetapi percayalah Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, Kristus tidak pernah meninggalkanmu. Karena puncak dari revival adalah saat ada Allah yang mau beserta dengan kita. Allah Immanuel, ya, semua digenapi di dalam Kristus. Sehingga saat Pentakosta, ya, saat Rasul Petrus berkhotbah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kristus yang kamu salibkan itulah Mesias yang dinantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Di situ ada pemulihan. Ya, di situ ada pemulihan. Mereka memberi diri dibaptis. Dan itu yang masih dikerjakan gereja sampai sekarang. Mari Bapak Ibu yang rindu hidupnya dipulihkan. Ada beberapa orang yang menuliskan kerinduannya di tahun 2026 untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu adalah doa yang sangat baik dan percayalah Tuhan pasti akan terus memulihkan kehidupanmu. Karena dia adalah Allah yang mau berdiam di antara kita. Allah Immanuel. Kristus selalu menjadi jawaban di dalam kehidupanmu. Engkau rindu pulih dari apa hari-hari ini? Apakah dari pribadimu sendiri atau keluargamu engkau rindu dipulihkan? Atau keadaanmu dan segala macam? Lihatlah, matamu memandang Kristus, telingamu penuh dengan Kristus, percayalah kehidupanmu pasti dipulihkan. Pergumulan ada, tetapi Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pribadi lepas pribadi, memohon pertolongan Tuhan sepanjang 2026. Biarlah tahun ini menjadi tahun yang terus kita mengalami pemulihan yang datangnya daripada Allah. Kita yang jelek, bobrok, biarlah kita terus diperkenan Allah untuk dipulihkan. Sebagaimana Bani Korah berdoa memohon supaya Israel dipulihkan. Ini adalah doa yang sangat baik. Mari pribadi lepas pribadi meminta supaya kehidupanmu dipulihkan. Dan biarlah itu terjadi saat Kristus berdiam di dalam dirimu. Mari kita naikkan satu pujian. Dia sanggup